Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa, kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Rusli SAG Master of Social Science. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat Pak Prof. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prof telah hadir di studio kami. Sama-sama. Beliau merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dan Direktur Pasca Sarjana. Dan kembali kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau dengan Pak Prof, tentunya dengan tema tadi yang kami insya Allah akan kita bahas sebentar. Tentunya insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang etika komunikasi di era disrupsi digital. Etika komunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi. Sedangkan disrupsi digital adalah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental yang tentunya akibat hadirnya teknologi digital yang mengubah sistem terjadinya secara global. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Rusli SAG Master of Social Science untuk memberikan tausiah kepada Pak Prof. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala maba'ad. Para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, semoga di sore hari ini kita mendapatkan limpahan rahmat, kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita memasuki satu era yang oleh para ilmuwan disebut dengan era disrupsi digital. Era disrupsi digital ini ditandai oleh menjamurnya teknologi informasi dalam kehidupan kita. Bahkan teknologi informasi ini masuk ke dalam relung kehidupan kita yang paling dekat. Pada saat ketika kita bangun tidur, itu pertama kali yang kita sentuh, yang kita lihat itu adalah HP kita. Mengetahui informasi apa yang ada di dalam media sosial kita. Begitu pula pada saat ketika kita ingin tidur atau menjelang tidur, maka teman yang kita sentuh terakhir itu adalah HP kita untuk mengetahui terkait dengan informasi-informasi yang disampaikan dalam media sosial. Nah, masifnya penggunaan media sosial ini tentu memberikan adanya keuntungan dan tentu adanya kerugian. Keuntungannya jelas banyak sekali. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita secara cepat. Tetapi tentu banyak kerugian yang bisa kita peroleh, yang kita hadapi bersama. Nah, salah satu bentuk fenomena yang merupakan keburukan atau pengaruh yang tidak baik dari teknologi informasi ini adalah terkait dengan penyebaran hoax, informasi-informasi yang keliru, yang sering kita lihat atau kita dengar melalui teknologi informasi. Banyak sekali orang menyebarkan informasi-informasi yang tanpa didasari oleh sumber yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga tersebar gagasan-gagasan yang radikal. Gagasan-gagasan yang tentu ini akan mempengaruhi struktur dari masyarakat kita. Dan kita bisa lihat banyak sekali kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi radikal dalam keberagaman itu menyebarkan
informasi-informasi untuk mempengaruhi mentalitas, cara berpikir dan cara tindak dari umat Islam. Ini memiliki bahaya sendiri terkait dengan keberagaman umat Islam. Oleh karena itu, maka Islam sebagai sebuah agama yang mengatur persoalan kehidupan itu memberikan ajaran-ajaran kepada kita yang disebut dengan ethics atau etika, atau dalam bahasa Arab disebut dengan adab. Nah, salah satunya adalah ketika kita menerima informasi dan menyampaikan informasi, maka ada satu prinsip yang perlu kita pegang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu. Jadi Islam sebagai sebuah agama itu sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yang tentu yang terjadi saat ini terkait dengan penyebaran hoax atau informasi-informasi yang keliru. Nah, salah satu yang diajarkan oleh Islam adalah prinsip yang disebut dengan tabayun. Di dalam Al-Quran dengan tegas dan jelas Allah Subhanahu wa taala itu memberikan arahan kepada kita. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Di sini dimulai dengan kalimat orang beriman dulu. In ja'akum, seandainya datang kepada kalian, fasikun, orang yang tidak kita ketahui identitasnya, kita tidak ketahui moralitasnya, membawa satu berita yang penting, maka Allah perintahkan kepada kita, tabayyanu, lakukan dan periksa, verifikasi dan cek. Jadi prinsip dasar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ketika kita mendapatkan informasi dan akan menyampaikan informasi itu adalah prinsip tabayun. Para ulama tafsir lalu kemudian membuat satu penjelasan. Dalam melakukan tabayun itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang pertama, ketika kita menerima informasi, yang kita lakukan adalah meneliti informasi ini benar atau tidak benar. Melalui cara kontennya, serta melalui cara melihat kepada siapa yang mengucapkan. Kalau seandainya informasi itu berdasarkan analisis, verifikasi, pemeriksaan terhadap orang yang berbicara, atau terhadap isi dan muatan dari komunikasi itu, kalau seandainya tidak benar, maka tidak perlu kita share, tidak perlu kita bagikan secara luas. Langsung kita buang saja. Tapi kalau seandainya berita itu benar, maka tidak langsung semena-mena kita informasikan atau share kepada orang lain. Lalu apa yang dilakukan? Masuk pada tahapan yang kedua, melakukan verifikasi terkait dengan unsur manfaat dari men-share atau membagikan informasi tersebut. Kalau seandainya informasi itu benar tapi tidak bermanfaat, maka tidak perlu di-share. Sebagai contoh misalnya kita mungkin mendapatkan informasi yang benar terkait dengan perceraian, perselingkuhan para artis atau para selebriti misalnya. Itu benar. Apakah perlu kita share kepada yang lain? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Kira-kira manfaat enggak kalau kita share kepada orang lain? Nah, maka kita biarkan saja. Tapi kalau seandainya informasi itu benar dan itu bermanfaat kalau di-sharing kepada yang lain, maka kita harus men-share. Kenapa? Karena ketika kita men-share kebaikan kepada orang lain, lalu orang lain melakukan kebaikan dari informasi yang kita berikan, maka orang tersebut mendapatkan pahala dari orang yang melakukan tersebut. Jadi ada satu hadis Nabi yang mengatakan orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu melakukan dari orang yang diberikan tersebut, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan. Mislu fa'ili, seperti orang yang melakukan. Nah, itu yang pertama, etika yang pertama. Yang kedua, karena banyak sekali informasi-informasi yang terkait dengan kekerasan, ucapan-ucapan kebencian, maka Al-Quran mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Etika yang kedua terkait dengan komunikasi itu, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, Nabi mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, atau kalau tidak bisa mengatakan yang baik, dia diam saja. Maka pada saat ketika kita berkomunikasi melalui media sosial, maka yang perlu disampaikan itu adalah sesuatu yang baik-baik. Jangan sesuatu yang bisa menimbulkan kebencian kepada orang lain atau pada kelompok keberagaman yang lain. Dan itu dilarang. Bahkan kalau seandainya kita, Nabi mengatakan kafa bil mar'i
kadziban ayyuhaddzitsa bima sami'a. Cukup orang itu dianggap pembohong kalau dia menyampaikan informasi yang dia dengar tanpa melakukan verifikasi. Nah, sama juga ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik melalui media-media sosial, maka dianggap sebagai orang yang memenuhi kategori-kategori seperti itu. Islam sebagai sebuah agama itu sudah memberikan arahan-arahan yang sangat jelas dan tegas. Di antara arahan tersebut adalah dua prinsip yang diajarkan oleh Islam dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dua prinsip ini kita bisa pegang, maka keharmonisan di dalam berkomunikasi dengan orang lain dan kelompok yang berbeda dengan kita itu akan terjamin dan akan tercapai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Sama-sama. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof tadi sudah menyampaikan bahwa informasi harus benar sehingga mendapatkan nilai-nilai yang positif dari masyarakat. Kemudian Pak Prof juga menambahkan bahwa hindarilah berita-berita hoax, tentunya perbanyak tabayun, informasi yang kita dapatkan maka kita perbanyak tabayun. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema Etika Komunikasi di Era Disrupsi Digital bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Rusli SAG Master of Social Science. Ya baik Pak Prof, sambil menunggu pemirsa di rumah, kita melihat ada perkembangan nih Pak Prof tentang komunikasi di era disrupsi digital. Tentunya ada banyak sisi positif dan negatifnya. Jadi seperti apa kita mengambil jalan tengah ini Pak Prof untuk melihat sisi positifnya yang mana, sisi negatifnya yang mana? Tentu semua yang ada di muka bumi ini tentu ada sisi positif dan negatif. Ya. Semua yang diciptakan oleh manusia tentu ada dua nilai, yaitu nilai positif dan nilai negatif. Ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada persoalan teknologi informasi, ditanya apa aspek positif dari teknologi informasi, itu banyak sekali. Sebagai contoh misalnya pada saat pandemik seperti saat ini, di mana pembelajaran misalnya beralih dari tatap muka yang bersifat offline menjadi pembelajaran daring, tentu kita membutuhkan beberapa aplikasi yang terkait dengan teknologi informasi. Bahkan internet sendiri menjadi sangat penting saat itu. Kita sekarang mungkin banyak menggunakan misalnya dalam pembelajaran ada Google Meet, Ya, ada Zoom, dan ada juga aplikasi-aplikasi lain yang sudah dibuat oleh para mereka-mereka yang menguasai pembuatan aplikasi tersebut. Dan itu manfaatnya besar. Bahkan tidak jarang sekarang pengajian itu sudah menggunakan media online atau Zoom. Sebagai contoh misalnya kajian di Telkom, misalnya telekomunikasi, itu setiap hari Kamis pagi mereka melakukan kajian itu melalui aplikasi menggunakan Zoom atau online, Zoom meeting misalnya. Dan itu manfaatnya besar. Artinya orang-orang yang berada dimanapun tanpa harus hadir secara fisik itu bisa mendapatkan manfaat dari kajian-kajian yang diselenggarakan secara online. Dan kita juga lihat yang sekarang semarak dalam masyarakat kita itu terkait dengan webinar. Istilah webinar, seminar melalui web misalnya, melalui internet. Dan itu luar biasa sekarang menjamur. Dan kita mudah mengakses informasi-informasi melalui webinar-webinar tersebut. Yang sekarang webinar ini disimpan melalui media sosial yang disebut dengan YouTube. Kalau kita buka YouTube, banyak sekali informasi-informasi yang itu dimensi positif. Nah, tetapi ada persoalan negatif dari teknologi informasi adalah kalau teknologi informasi itu disalahgunakan penggunaannya. Sebagai contoh misalnya, banyak orang yang menggunakan media sosial itu untuk menyebarkan kebencian-kebencian atau disebut dengan hate speech. Dan ini bisa kita lihat misalnya di berbagai media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, informasi-informasi yang menyudutkan kelompok keberagaman tertentu. Atau katakanlah misalnya menginformasikan sesuatu yang negatif terhadap tokoh-tokoh tertentu. Itu bisa kita lihat. Dan itu mudah sekali dilakukan oleh orang. Dengan tanpa nama lalu menyebarkan informasi-informasi. Atau dia ubah namanya. Lalu menyebarkan informasi sehingga kemudian memunculkan keresahan dalam masyarakat. Bahkan informasi-informasi terkait dengan keberagaman Islam yang radikal itu mudah masuk ke dalam
media sosial dan itu mempengaruhi cara pikir masyarakat. Sehingga antara satu kelompok dan kelompok lain sering terjadi bantah-bantahan terkait dengan informasi tersebut. Dan ini tentu tidak baik buat keberagaman kita dan tentu tidak baik buat masyarakat kita. Oleh karena itu Islam sebagai sebuah agama itu mengajarkan satu prinsip yang sangat mendasar yang disebut dengan basic ethics. Yang basic ethics itu kalau kita jalankan sebagai seorang muslim, maka hal-hal yang tidak diinginkan dari dimensi atau sisi negatif teknologi informasi tidak akan tercapai, tidak akan terwujud. Misalnya apa? Misalnya informasi terkait dengan media sosial, tentu Islam mengajarkan bahwa lil wasail hukmul maqasid. Media itu tergantung hukumnya, tujuannya. Jadi kalau kita menyampaikan dakwah Islam melalui media-media sosial, maka dakwah Islam ini wajib, media sosial menjadi wajib keberadaannya. Iya. Nah, itu tergantung dari orang yang menyampaikan. Tapi kalau kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi yang keliru, maka media sosial menjadi haram buat dia. Kenapa? Karena banyak hal-hal negatif yang disampaikan melalui media yang digunakan. Jadi semua hal itu tergantung dari siapa pembangkainya atau user dan bagaimana motif dan tujuan dari menggunakan media-media tersebut. Oleh karena itu maka yang perlu dibenahi adalah bagaimana kita mempunyai etika menggunakan media sosial ini dalam komunikasi dengan orang lain yang berpijak pada prinsip yang pertama harus pada prinsip tabayun, memverifikasi semua informasi yang kita terima. Yang kedua, sampaikan sesuatu dengan muatan-muatan yang baik. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa menyampaikan yang baik, tidak usahlah kita memberikan komentar. Nah, komentar-komentar itu kan banyak sekali komentar negatif. Nah, kedua hal ini kalau dilaksanakan, saya pikir tidak ada masalah dalam masyarakat kita. Tidak akan terjadi yang disebut dengan war of ideas, peperangan gagasan-gagasan di dalam media-media sosial seperti itu, baik di WhatsApp, Instagram, Twitter atau di media-media lain. Saya pikir itu Pak Bambang. Iya, baik Pak Prof. Saya sempat mendengar Pak Prof menyampaikan ada kajian-kajian. Jadi seperti apa kita melihat kajian-kajian ini? Karena mereka mengatakan kami kajian sesuai dengan era kebebasan pers atau era kebebasan digital. Jadi seperti apa untuk melihat bahwa ini kajian yang cocok dengan nilai-nilai Islam, ini yang tidak cocok. Karena mungkin ada beberapa kajian yang tidak mendapatkan respon, ada juga yang mendapatkan respon. Sedangkan yang mendapatkan respon itu mungkin di luar dari kajian Islami yang mungkin rahmatan lil alamin itu Pak Prof. Yang pertama perlu kita pahami, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Ya. Itu satu. Islam tidak pernah menyebarkan kebencian. Nah, kalau ada informasi-informasi yang dikaitkan dengan Islam yang muatannya itu adalah menciptakan kekerasan, itu pasti bukan Islam. Itu satu. Standarnya itu aja. Apapun dan siapapun pembicaranya, apapun medianya. Yang kedua, Islam tidak pernah menyebarkan kebencian. Bahkan Islam sendiri mengatakan rahmatan lil alamin. Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sebagai agama-agama yang disampaikan kepada umat manusia, itu semuanya berprinsip pada prinsip rahmat itu. Rahmat itu artinya kasih sayang, bersifat universal kepada siapapun. Bukan cuma kepada umat Islam, tapi kepada umat non-muslim. Islam itu mengajarkan rahmat dan kasih sayang. Sebagai contoh misalnya, saya berikan contoh. Pada saat ketika terjadi peperangan, dan peperangan ini sesuatu yang bisa terjadi dalam masyarakat kita, apalagi zaman-zaman awal kenabian, di mana Nabi hidup di banyak kabilah yang salah satu bagian dari tradisi kabilah itu ya peperangan. Nabi hidup di situ. Di situ diatur peperangan. Pada saat ketika melakukan peperangan itu diatur. Yang pertama, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, jangan memangkas pohon-pohon. Jadi Pak Prof ada SOP-nya Pak Prof ya, ada standar operasionalnya Pak Prof ya. Menghancurkan rumah ibadah orang lain juga tidak dibenarkan. Bahkan mencela sembahan selain Allah itu dalam Al-Quran disebutkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jelas dalam surah Al-An'am itu. Jangan kalian mencela sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Kalau kita cela mereka, sesembahan tersebut, mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka mereka akan mencela Allah, menghina Allah dalam keadaan sebagai bentuk permusuhan tanpa didasari oleh informasi. Dari sini kita melihat kita tidak boleh itu mencela keberagaman orang lain, apalagi mencela Tuhan-Tuhan mereka, apalagi menghancurkan berhala-berhala mereka atau tempat-tempat ibadah mereka. Itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Yang kita lakukan adalah kita menghargai keberagaman mereka. Dan Nabi juga mengajarkan
kepada orang yang bukan muslim saja Nabi memperlihatkan kasih sayang kepada mereka. Satu contoh kasus misalnya terkait dengan persoalan seorang perempuan tua, nenek-nenek beragama Yahudi, buta. Setiap hari Nabi itu memberikan makan kepada dia. Setiap pagi kan, kita pernah dengar cerita itu. Tapi mulut perempuan ini memang karena dia benci sama Nabi, dia tidak tahu kalau yang memberikan makan setiap hari adalah Nabi. Itu ucapannya selalu negatif, menghina Nabi. Nabi tidak pernah balas. Dan Nabi tidak pernah tinggalkan, tetap memberikan makan kepada perempuan Yahudi tersebut, meskipun mulutnya keluar yang negatif tentang Nabi. Nah, pada saat ketika Nabi meninggal, tidak ada lagi yang memberi makan. Tugas itu digantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, pada saat Abu Bakar As-Siddiq memberikan makan, orang itu lalu bertanya, siapa engkau? Yang memberikan makan kepada saya tidak sekasar engkau. Tapi dia dengan lembut, melembutkan makanan lalu memasukkan ke dalam mulutku. Nah, Abu Bakar cerita, yang biasa memberikan makan itu orang yang paling kau benci, orang yang selalu kau maki-maki. Nah, mendengar itu, sang perempuan Yahudi buta, miskin, menangis. Lalu apa yang dia katakan? Dia merasa bersalah bahwa selama ini yang memberi makan itu adalah orang yang paling dia maki, paling dia benci. Akhirnya dia berubah pikirannya karena kasih sayang Nabi itu, dan dia beralih menjadi orang Muslim, menjadi orang Islam. Nabi dakwah itu tidak dengan kekerasan. Kalaupun ada peperangan itu harus dipahami sebagai bentuk, bukan sebagai bentuk agresor, melakukan penyerangan awal, tapi Nabi bertahan. Pertahanan diri Pak Prof. Pertahanan. Yang kedua, kalaupun peperangan itu terjadi, itu ada etik yang dibangun oleh Nabi. Dan etika itu luar biasa, tidak seperti peperangan yang terjadi, menghancurkan semua gedung. Nabi mempunyai etika dalam peperangan itu, bukan menghancurkan semua, tapi bagaimana menaklukkan hati itu supaya dia bertauhid iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nah, cuma jarang dari kita mencoba menerapkan prinsip-prinsip yang bagus ini ke dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu Pak Bambang. Ya, baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Etika Komunikasi di Era Disrupsi Digital bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Rusli SAG Master of Social Science yang merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dan Direktur Pasca Sarjana. Ya, baik Pak Prof. Sambil menunggu lagi Pak Prof ini. Apa saja Pak Prof ini etika atau adab ini berkomunikasi dalam Islam, Pak Prof? Kalau kita lihat komunikasi itu kan sebenarnya sudah diajarkan dalam Quran, banyak ya. Misalnya komunikasi itu dalam bahasa Arab disebut dengan hiwar atau ittisal. Hiwar itu artinya dia dialog, berkomunikasi. Itu dalam Al-Quran itu ada prinsip-prinsip tuh. Nah, prinsip pertama misalnya pada saat ketika kita berkomunikasi dengan orang tua kita atau mungkin orang yang lebih tua dari kita, itu Al-Quran mengatakan waqul lahuma qawlan karima. Katakan kepada orang tua kita dengan perkataan yang karim, qaulun karim. Kata karim itu dalam bahasa Arab artinya perkataan yang mulia. Perkataan yang kalau seandainya diucapkan itu tidak menghina orang yang diajak bicara atau respondennya. Tidak terhina dia, tapi tersanjung. Tersanjung. Jadi bahasanya itu menyanjung orang yang diajak bicara. Maka pada saat ketika kita berkomunikasi dengan kedua orang tua kita, itu tidak boleh dengan perkataan-perkataan yang membuat orang tua kita tersinggung, yang membuat orang tua kita tidak tersanjung dengan perkataan itu. Bahkan perkataan saja yang keluar dari kita, wala taqul lahuma uf, jangan mengatakan kepada orang tua kalimat yang uf itu artinya dia sudah diperintahkan, nanti aja saya ngerjakannya nanti, artinya menunda pekerjaan yang diperintahkan. Itu bagian dari bagi sesuatu yang tidak baik buat orang tua. Ini mengatakan kalimat-kalimat yang mulia itu maksudnya adalah orang tua ketika kita berbicara dengan mereka, orang tua itu menjadi lebih terhormat, tersanjung. Itu luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan pada saat ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita, punya kekuasaan, itu dengan perkataan yang lain, qaulun lain. Qaul lain itu maksudnya apa? Perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut itu supaya ketika diucapkan itu bisa melunakkan hati orang itu. Sebagai contoh misalnya kasus
Nabi Musa dan Nabi Harun pada saat diperintahkan Allah untuk mendatangi Fir'aun, itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru yakhsha. Katakan kepada Fir'aun perkataan yang lain, lemah lembut. Supaya apa? Supaya Fir'aun itu dia menjadi ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak kalau disebutkan itu tidak habis dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, dan itu membutuhkan kajian-kajian tafsir itu untuk membahas bagaimana etika komunikasi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Saya pikir itu Pak Bambang. Ya, baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Pak Prof, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, dia pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema etika komunikasi di era disrupsi digital bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Rusli SAG Master of Social Science. Ya baik Pak Prof, sambil menunggu penelpon Pak Prof. Kemudian seperti apa kalau kita melihat ini Pak Prof, kasus-kasus di media sosial ini, ada kasus di FB, Twitter yang tentunya kita sikapi seperti apa ini Pak Prof dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu yang bisa mempengaruhi masyarakat bahkan anak-anak Pak Prof? Ya, yang pertama tentu kita tidak bisa menutup ya beberapa informasi yang tersebar di media sosial. Karena salah satu ciri dari media sosial itu memang sulit untuk dibendung informasi. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi informasi-informasi itu yang perlu lakukan. Misalnya terkait dengan informasi-informasi yang bisa membahayakan kita, cara pikir kita, cara keberagaman kita, dan tentu kepada anak-anak kita. Maka yang perlu dilakukan adalah memberikan pencerahan kepada siapapun umat Islam, kalau menerima informasi atau mendapatkan informasi jangan langsung menerima, menelan mentah-mentah. Mungkin jangan Pak Prof, jangan di-share langsung Pak Prof ya. Apalagi di-share. Jadi memahami pun harus kritis. Memahami kritis itu maksudnya dia harus mempertanyakan muatan-muatan dari informasi itu atau konten dari komunikasi atau informasi tersebut. Kenapa? Karena tidak semua informasi itu disusun, dibangun itu dengan prinsip kemaslahatan. Tentu ada motif dan kepentingan. Maka kita mempunyai standar dalam menilai satu informasi itu. Yang pertama standarnya, kalau isinya penuh dengan kebencian, itu janganlah kita baca. Satu tuh. Kalau isi itu mengajarkan banyak kekerasan kepada orang lain, jangan juga kita baca, apalagi menyebarkan. Tidak usahlah kita meneruskan bacaan tersebut. Dari judulnya pun kita sudah bisa memahami. Kenapa? Karena kalau informasi itu kita baca dan kita tidak mempunyai filter dalam diri kita menyaring informasi-informasi mana yang bisa kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu akan berbahaya. Sehingga banyak orang yang secara spontan itu merespon itu. Bahkan kadangkala respon yang ditimbulkan oleh orang yang langsung membaca informasi tanpa melakukan filter atau disaring dulu, itu bahaya sekali perilakunya. Bahkan yang keluar itu adalah kalimat-kalimat kebencian. Jadi yang pertama itu, kira-kira muatan ini radikal enggak, penuh dengan kekerasan enggak, itu satu. Caranya kan mudah, kita lihat saja. Yang kedua, kita juga lihat informasi apakah muatan ini mengandung kebencian, hate speech. Nah, kalau ternyata mengandung kebencian, menyampaikan informasi-informasi yang membenci kelompok tertentu, nah, itu kita tidak usah baca, kita skip. Dan termasuk juga kalau ada informasi itu yang berbau pornografi, gambar-gambar pornografi, kita jelas itu akan mempengaruhi kita. Dan tentu kalau seandainya anak-anak kita membaca
informasi itu bisa berbahaya. Dan kita bisa tahu misalnya bagaimana pengaruh pornografi terhadap pikiran anak-anak. Itu banyak riset yang dilakukan dan itu memberikan satu kesimpulan yang sama bahwa itu membahayakan cara pikir dan perilaku dari anak dari informasi-informasi itu. Maka yang kita perlu lakukan itu adalah memberikan pemahaman kepada mereka mana konten yang negatif, mana konten yang perlu kita serap sebagai bagian dari informasi yang benar. Yang kedua, kita melakukan monitoring terus kan, memonitoring, melakukan pengawasan. Mana yang perlu dan bisa diakses terkait dengan web-web itu bagi anak-anak kita. Dan termasuk juga kita juga melakukan monitoring, self-monitoring, melakukan monitoring terhadap diri kita sendiri. Mana yang perlu kita baca, mana yang tidak. Nah, yang perlu kita baca itu adalah yang memberikan manfaat. Manfaat buat apa? Kita ini manusia, ada 3 dimensi dalam diri kita. Ada dimensi akal, dimensi spiritual, ada dimensi jasmani. Nah, yang maksud bermanfaat ini, bermanfaat baik buat akal kita, dapat informasi, dan informasi bisa mencerahkan kita. Yang kedua, memberikan manfaat buat spiritualitas kita, keimanan kita bertambah, kedekatan kita kepada Allah bertambah. Yang ketiga, memberikan manfaat buat tubuh kita, misalnya ada informasi-informasi kesehatan, informasi-informasi herbal dan lain sebagainya, atau olahraga, atau hal-hal yang terkait dengan kesehatan jasmani, itu perlu dibaca. Karena ketiga dimensi unsur, baik itu unsur akal, unsur hati, dan unsur jasmani, itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita, dan mereka berhak untuk mendapatkan haknya, dan kita wajib memberikan haknya. Akal misalnya, itu wajib kita berikan haknya. Bagaimana? Ya, kita harus memberikan hak kepada akal kita. Akal kita ini difungsikan maksimal, membaca, meneliti, melakukan perenungan. Maka kalau ada orang tidak suka membaca, tidak suka melakukan riset, atau tidak suka melakukan tafakkur, maka orang itu dianggap tidak mensyukuri nikmat akal yang diberikan Allah. Itu penting dicatat. Maka dalam Islam menuntut ilmu itu wajib, karena bagian dari mencerdaskan akal. Membaca termasuk bagian dari menuntut ilmu, itu menjadi wajib. Nah, termasuk hati misalnya. Hati ini perlu diberikan haknya. Apa? Yang disebut dengan makanan hati. Makanan hati itu lebih hebat, karena hati ini bagus, semuanya akan bagus. Makanan hati itu apa? Ya, makanan hati itu tibul qulub, obat hati itu ya berzikir, ibadah, dekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, itu bagian dari obat hati dan makanan hati. Al-Quran mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Maka makanan hati, obat hati salah satunya zikir. Zikir ini pengertiannya luas. Zikir itu maksudnya bisa berzikir mengucapkan asma Allah, nama-nama Allah, atau berzikir dengan membaca kitab sucinya. Nah, zikir itu bisa zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan arkan. Arkan itu dengan anggota tubuh kita. Nah, ini harus diberikan haknya. Oleh karena itu maka menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami hal-hal seperti ini. Saya pikir itu ya. Kemudian Pak Prof, ada yang menyampaikan apa bedanya saran kritik dengan berita radikal? Karena mereka menyamakan, biasa ada yang menyampaikan saran kritik, tetapi itu termasuk radikal. Jadi apa perbedaannya Pak Prof antara saran dan kritik serta berita radikal? Perlu dipahami antara radikal, ekstrim, dan di luar batas ya. Radikal itu kan kalau dipahami sebenarnya positif. Maksudnya apa? Kita berpikir benar-benar mendalam, itu radical thinking, berpikir secara radikal. Dan filsafat ya begitu, memikirkan benar-benar mendalam sampai kepada objek, pada realitas dari objek tersebut. Mungkin ke akar-akarnya, sampai ke akar-akarnya Pak Prof ya. Nah, tetapi kalau ekstrim, dia memang berada pada ujung. Dalam bahasa Arab disebut dengan tatarruf. Tatarruf itu artinya ditorof. Torof itu sisi. Berpikirnya terlalu, kadang-kadang ada yang lebih, yang melampaui dari sisi ini. Dan kita diperintahkan Allah itu berada pada posisi moderasi, moderat antara sisi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang keduanya tidak bagus, sama dengan infak. Kita kalau berinfak, terlalu berlebihan berinfak, bersedekahnya boros sampai kemudian meninggalkan keluarga kita dalam keadaan meminta-minta, itu dianggap tidak bagus. Termasuk kalau kita berinfak tapi sangat pelit lah, kalau orang sini bilang paipulu misalnya. Paipulu, ya. Maka itu juga nggak bagus. Kata Al-Quran, wa kana baina dzalika qawama. Kalau di antara itu lebih bagus. Artinya tidak pelit, tidak juga terlalu berlebihan atau boros. Jadi harus tengah-tengah. Jadi konsep moderasi dalam Islam itu sebenarnya masuk dalam kehidupan kita.
Termasuk ya terkait dengan persoalan ekstrem kanan ekstrem kiri, kita berada di antara tengah-tengah antara ekstrem kanan ekstrem kiri. Karena ekstrem kanan tidak bagus, ekstrem kiri juga nggak bagus, tengah-tengah yang bagus. Ini yang disebut dengan siratal mustaqim, ya di tengah-tengah. Kalau kita berada di pinggir, kita akan jatuh. Kalau kita berada di pinggir kanan, kita pun akan jatuh. Jadi mungkin harus Pak Prof wasatia ya. dalam agama disebut dengan wasatia. Nah itu yang menjadi satu hal yang disebarluaskan oleh masyarakat negara kita, Kementerian Agama itu adalah bagaimana membangun keberagaman yang wasati. Wasati maksudnya moderat. Sebenarnya moderasi tidak hanya dalam persoalan keberagaman, kehidupan kita harus moderat, cara pikir kita harus moderat, ekonomi pun harus moderat. Makanya disebut dengan iktisad. Ekonomi itu iktisad, artinya apa? Moderasi di situ, ada berimbang, proporsional. Nah, saya pikir itu, Pak Bambang. Ya. Ini sudah kita keluar sampai moderasi. Ya, baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Ya, baik, sambil menunggu penelpon Pak Prof. Saya ingin menanyakan Pak Prof tentang hadis Rasulullah SAW ini Pak Prof tentang berkata benar atau diam. Seperti apa ini Pak Prof? Ya, hadis ini kan hadis populer ya. Ya. Hadis populer itu banyak sekali dibacakan oleh para mubalik kita, para ustadz kita, kiai-kiai kita. Yang hadis ini sebenarnya lengkapnya itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di sini diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka orang itu falyaqul khairan. Kalau berkata, kata yang baik aja. Kalau seandainya dia tidak mampu mengatakan yang baik, ya diam aja. Di sini ada satu pesan moral yang ingin disampaikan di sini, bahwa yang menjadi indikator orang beriman itu adalah ucapannya selalu baik. Indikatornya. Nah, ini kan kita bisa introspeksi. Kalau kita selalu diisi dengan kehidupan yang suka mengatakan yang buruk-buruk, maka keimanan kita dipertanyakan itu. Tanyakan, apa benar Anda beriman? Kenapa? Karena orang beriman idealnya adalah ketika dia berkata, itu harus perkataan yang baik. Khairan. Khairan itu dalam bahasa Arab artinya kebaikan yang universal. Yang menurut logika kita itu baik. Itu khairan. Menurut logika semua orang itu baik, khairan. Nah, di sini ada juga kalimat yang disebut ma'ruf. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Nah, kalau ma'ruf ini adalah perkataan baik tapi berdasarkan pertimbangan masyarakat setempat, kearifan lokal. Itu ma'ruf. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya. Misalnya sebagai contoh, Al-Quran mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya apa? Kebaikan yang bersifat sesuai dengan kearifan kultur masyarakat setempat. Makanya bahasa mahar itu sesuai dengan yang setempat. Kalau mahar mithil itu mahar yang berlaku di masyarakat tersebut. Itu mahar mithil. Ada mahar musama, ada mahar mithil dalam fikih perkawinan. Artinya apa? Di sini Nabi mengatakan fal yakul khairan, katakan yang baik. Yang baik itu yang bersifat universal, yang itu tidak, yang secara logika kita manusia itu bukan sesuatu yang tidak baik, tapi dia baik. Misalnya apa? Misalnya kalau berkata ya jangan nyakiti orang, jangan menghina orang, jangan merendahkan orang. Dan muatan dari perkataan kita itu ada perkataan yang berbasis pada data, fakta, bukan berbasis pada asumsi, bukan berbasis pada imajinasi, tapi pada fakta. Betul enggak? Nah, kalau seandainya berbasis pada asumsi, bisa dikhawatirkan itu bukan sesuatu yang benar. Itu mungkin jadi keinginan Anda mengatakan itu. Mana buktinya, mana datanya? Kalau dalam bahasa kita, ada enggak dokumennya yang mengatakan bahwa si A adalah melakukan ini? Sama dengan kita, kalau kita ingin melakukan kegiatan itu harus ada dokumen untuk mengatakan bahwa ini sudah kita lakukan. Jadi berbasis pada data, ini khairan itu. Berbasis pada data, fakta, realitas, yang logika sehat mengatakan itu benar. Nah, kalau kita tidak mampu menghadirkan data-data itu, maka kita diam aja. Tidak usah ngomong lah. Nah, itu ajaran Islam luar biasa. Iya, baik Pak Prof, ada penelpon. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Jadi saya sangat tentang tema etika komunikasi di era distribusi legalisasi. Jadi begini
itu menunjukkan orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa. Tapi yang menilai ini biasanya orang awam, Pak. Orang awam yang menilai itu biasanya salah satu contoh kecilnya saja. Dia itu rajin ke masjid. Seakan-akan dia sudah beriman dan bertakwa. Tapi kenyataannya tidak sesuai apa yang telah dia lakukan. Tidak sesuai. Sehingga kalau saya orang-orang beriman dengan orang bertakwa ini, saya kira pandangannya harus kita mengacu pada kita mengacu pada iman, takwa, kemudian amal dan segala-galanya, Pak. Kemudian kalau sekarang kita ini orang Islam, di situ kan Islam ini kan ada ilmunya, ilmu syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Tetapi orang mulia ini, Pak, sangat-sangat jauh sekali. Karena saya istilahnya ilmu syariat, hakikat, tarikat itu kalau kita mengkaji benar, Pak, tidak ada orang yang berkata itu lebih. Dia harus menunjukkan Ihdinas siratal mustaqim. Tetapi saya terus terang, Pak, banyak yang sangat keliru, Pak. Terima kasih, tolong dijelaskan kepada kami, Pak, bagaimana yang dimaksud dengan iman ini, iman takwa ini. Jadi terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu di Ulu Jadi. Baik, perbincangan kita cukup menarik. Insya Allah akan kita jawab setelah jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik Pak Prof, kita lanjutkan pertanyaan tadi dari Om Palu di Ulu Jadi tentang kebanyakan orang awam ini, Pak Prof, ini mengatakan mereka beriman, bertakwa, tapi implementasinya terhadap masyarakat tidak ada. Mulai mungkin dari syariatnya, hakikatnya, makrifatnya, seperti apa Pak Prof? Yang pertama, memang ada yang ideal, ada yang realitas ya, dan itu tidak bisa ditolak. Yang realitas itu kadang-kala orang Islam yang idealnya terus menjalankan Islam secara menyeluruh, tapi dalam realitasnya tidak seperti itu. Yang disebut dengan problem. Itulah masalah yang kita hadapi saat ini. Islam beriman, tetapi dalam realitasnya mereka tidak menjalankan prinsip-prinsip keimanan keislaman itu. Itu realitas yang kita hadapi. Nah, mungkin yang saya ingin bicarakan adalah terkait dengan konsep idealitas ya dari istilah iman yang kemudian memunculkan takwa. Kalau kita belajar misalnya terkait dengan ilmu tauhid dan digabungkan juga dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, istilah-istilah ini menjadi sangat penting. Iman itu sebenarnya menjadi fondasi dasar keberagaman kita. Dan keberagaman kita tidak akan dianggap oleh Allah kalau tidak dasar oleh iman. Iman, iya. Nah, iman, keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mutlak ada dan yang tentu menggerakkan semua yang ada. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang imannya kuat, ada orang yang imannya setengah-setengah, ada namanya fluktuatif. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang tergantung dari orang itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhi dia. Tapi iman itu menjadi fondasi penting bagi setiap keberagaman seorang. Tanpa iman, maka tidak ada agama itu. Harus ada keyakinan. Agama apapun pasti ada yang disebut dengan iman. Nah, agama Islam, iman kepada Allah, kita sudah sebutkan yang disebut dengan rukun iman. Ada beberapa yang menjadi satu prinsip keyakinan. Allah, para rasulnya, kitab-kitab sucinya, malaikat, kemudian beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik, tadi dan banyak itu disebutkan. Nah, iman yang baik, iman yang benar, iman yang tulus itu melahirkan amal. Kalau ada iman tidak melahirkan amal, perbuatan, iman itu dipertanyakan. Maka kalau kita bicara tentang konsep iman dalam Quran, itu selalu diawali dengan beberapa ciri. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, orang beriman kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun.
kalau dibacakan ayat-ayat Allah, orang beriman itu pasti akan bertambah imanan, bertambah keimanannya, dan tentu akan bertambah semua kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan munculkan sesuatu yang baik. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu beruntung. Siapa? Orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang mengeluarkan zakat dan seterusnya disebutkan dalam Quran. Nanti bisa dicek dalam surah Al-Mu'minun. Surat ke-23 ya. Iya. Itu bisa dilihat dari ayat 1 sampai ayat 10 itu dijelaskan ciri-ciri orang beriman. Jadi iman itu melahirkan amal. Amal-amal yang baik, amalan salihah. Maka disebutkan tuh iman harus disertai dengan amal. Amal, iya. Ya, kan disebutkan tuh wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, beramal soleh itu lahir dari iman yang benar. Kalau imannya tidak benar, bermasalah, keliru, tidak akan muncul amal soleh. Nah, amal soleh nanti muara namanya takwa. Jadi amal soleh yang kita lakukan itu nanti bermuara kepada satu predikat tertinggi dalam agama kita disebut dengan takwa. Orangnya muttaqin. Semua amal, semua syariat. Nah, syariat itu yang kemudian disebut dengan amal soleh. Amal soleh itu syariat jalan terus yang kemudian nanti berujung kepada takwa. Maka kita sholat la'allakum tattaqun, iya. supaya menjadi orang takwa. Kita melakukan ibadah haji, takwa. Kita melakukan kurban, takwa. Semua syariat itu ujungnya adalah takwa. Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bahkan ketika bercerita tentang Nabi Yusuf, Allah kemudian membuat satu kesimpulan, barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan sia-siakan orang-orang yang berlaku dan melakukan kebaikan. Jadi takwa itu adalah muaranya, dan orang yang melakukan disebut dengan muttaqin. Nah, muara itu, apa itu takwa? Takwa itu adalah kumpulan kebaikan. Semua sifat-sifat orang baik itu di takwa itu. Makanya kalau orang muttaqin pasti surga. Al jannatu a'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Apa terusnya? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Disebutkanlah ciri-cirinya. Banyak sekali. Nah, maka untuk sampai kepada orang bertakwa perlu syariat. Nah, syariat ini disebut dengan thariqah, jalan. Jalan itu sebenarnya syariat. Syariat itu artinya jalan dalam bahasa yang disebut dengan thariqah. Nah, tetapi ada pemahaman yang kemudian berbeda. Thariqah itu diartikan sebagai kelompok zikir. Thariqah, tarekat jadinya. Dan ma'rifat itu adalah satu puncak di mana orang kalau melakukan aktivitas ritual zikir, maka dia berujung kepada satu maqam namanya, satu posisi yang disebut dengan maqamat dalam ilmu tasawuf. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengetahui Allah. Kalau dia sudah mengetahui man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, dia kenal terhadap Tuhan. Kalau orang yang sudah kenal dengan Tuhannya, maka dia terbuka semua hijab. Dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya para nabi sudah ma'rifatullah. Nah, konsep tarekat, konsep ma'rifat itu adalah konsep yang dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Yang itu nanti akan berbeda pada saat menjelaskan ilmu syariat. Tapi orang kalau ingin sampai ma'rifat jangan melupakan syariat. Apa syariat? Ya sholat, ya puasa, ya zakat dan lain sebagainya. Yang ini merupakan thariqah, jalan menuju at-taqwa, menuju pada takwa. Jadi tiga konsep ini, iman, amal soleh atau disebut dengan syariat, itu muaranya adalah takwa. Jadi iman fondasi, buahnya adalah takwa. Untuk sampai ke sana itu membutuhkan yang disebut dengan tariqah, jalan yang disebut dengan syariat. Apa syariat? Ya semua syariat, ajaran-ajaran yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah syariat. Yang ujungnya kalau melakukan syariat itu Anda akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, saya pikir itu konsepnya seperti itu. Dan kalau itu bisa kita jalankan iman, lalu melakukan amal soleh, syariat, maka menjadi orang bertakwa. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi kalau kita tidak bisa mencapai 100%, ya kita capai 80%. Kalau 80% tidak bisa, ya 70%. 70% tidak bisa, 60%. Begitu, jadi semampu ada kita. Bertahap Pak Prof ya? Iya, karena kita bukan makhluk sempurna. Ya. Kita diberikan oleh Allah potensi baik dan buruk. Iman kita bisa bertambah, bisa berkurang. Karena potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memberikan kepada jiwa itu ada yang baik, ada yang buruk. Dan kehidupan kita umat Islam itu pertarungan antara yang baik dan antara yang buruk.
Nah, saya pikir itu Pak Bambang. Ya, baik Pak Prof, perbincangan kita cukup menarik Pak Prof. Tetapi karena kita mengingat durasi waktu, Iya. mungkin Pak Prof bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Tafadhol Pak Prof. Ya, pertama untuk menjadi orang bertakwa tentu ada adab yang perlu dilakukan, yang salah satu adalah etika berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Nah, itu yang penting. Nah, kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, tentu yang perlu kita lakukan perbaiki komunikasi kita dan perbaiki bagaimana kita mendapatkan informasi. Kalau seandainya ini kita bisa lakukan, maka kita sudah menjadi bagian dari orang yang beriman dan menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Saya pikir itu. Ya, baik Pak Prof. Kami minta kesediaan kembali Pak Prof mungkin untuk membacakan doa singkat Pak Prof Ya. untuk mengakhiri segmen Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amin, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal Amin, khasirin. ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna rahamhuma kama rabbayana shighara. Amin, Rabbana ya atina Allah. fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya dan doanya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof tadi sudah menyampaikan esensi bahwa perbaiki komunikasi kita tentunya dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan-perkataan yang baik dan tabayun, dan Pak Prof juga menjelaskan bahwasanya ketakwaan kita kepada Allah kita tingkatkan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan terhindar dari berita-berita hoax, dan tentunya kita harus kembali kepada berita kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Rusli SAG, Master of Social Science. Terima kasih banyak Pak Prof sudah hadir di studio kami. Insya Allah kita bisa kembali bersapa Pak Prof. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Prof.